warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hayya bina nabda bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, tasrif dulu ya. Kita tasrif tanpa mauzun. Bab 1 fi'il sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 2 fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Bab 3 fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Bab 4 fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Bab 5 fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu fa'ula yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Bab 6 fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'alun maf'alun. Sulasi mazid fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la taf'il mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la taf'il mufa'alun mufa'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa tafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'alu mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa tafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafa'ala tatafa'alu mutafa'alun mutafa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan muta'alan fahuwa muta'alun wa dzaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. If'ala yaf'alu if'ilalan wa maf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lila tufa'lil mufa'lalun fa'lalun. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa tafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun. Tafa'alala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Baik, hari ini pembahasan kita majruratul asma atau makhfudatul asma, yaitu alasan kenapa isim itu dijarkan. Isim itu akan beri'rab jar kalau menempati salah satu dari 3 kedudukannya. Yang pertama kalau menjadi majrur, yang kedua jadi mudhof ilaih, yang ketiga menjadi tawabi. Itu aja. Namun meskipun cuma 3, tapi sering sekali muncul dalam saat kita praktik ya. Ketika praktik itu kata guru saya yang paling banyak muncul itu adalah majruratul asma. Baru rofa, disusul nasab. Yang terakhir jazm. Jar, rofa, nasab, jazm. Itu. Taib. Penyebab yang pertama dari isim yang dibaca jar adalah kalau kemasukan huruf jar. Ini nanti disebut dengan majrur. Ilal masjidi. Ila itu huruf jar, al masjidi namanya majrur. Bisa juga disilakan dengan majrurun bil harfi, gitu ya, dijarkan oleh huruf. Itu yang pertama. Untuk huruf-huruf jar apa saja itu sudah pernah disebutkan dulu saat pertemuan pertama atau 2 itu ya. Yang kedua, kalau suatu kalimat itu menjadi mudhof ilaih, maka harus dijarkan. Mudhof ilaih itu adalah kata yang jatuh setelah mudhof. Susunan mudhof ilaih disebut dengan idhofah. Nah, di sini dikatakan mudhof ilaih adalah jar dengan mengira-ngirakan huruf. Kalau kemasukan huruf jar itu huruf jarnya kan kelihatan ya. Kalau dengan mengira-ngirakan huruf idhofah ini, hurufnya itu hanya dikira-kirakan maknanya, nggak diperlihatkan.
Ada 3 huruf jar yang dikira-kirakan maknanya. Yang pertama milik, li. Yang kedua min, dari. Yang ketiga fi, di dalam. Contohnya hakibatu tolibi. Hakibatu itu mudhof atau libi mudhof ilaih. Maknanya milik. Hakibatu tas atau koper atau libi milik siswa. Tas milik siswa. Tasnya siswa. Misalnya kalau dalam Indonesia kan ada katanya ya. Yang kedua itu ada makna min. Saubu khazin atau khuzin. Baju sutra. Maksudnya baju dari sutra. Yang terakhir fi, di dalam. Contohnya mudarrisul madrasati. Guru sekolah. Maksudnya kan guru di sekolah. Itu. Untuk mudhof itu kaidahnya nggak boleh tanwin, nggak boleh ada alnya. Untuk mudhof ilaih boleh ada alnya, artinya boleh dia ma'rifat, boleh nakiroh, dan harus jar ya. Kalau mudhof itu i'rabnya fleksibel, menyesuaikan kedudukannya sendiri. Karena mudhof itu kan bukan kedudukan ya teman-teman ya. Kedudukannya mudhof ya bisa bisa jadi mubtada, maf'ul bih, bahkan mudhof ya bisa jadi mudhof ilaih. Itu macam-macam. Jadi bisa mudarrisul madrasah, mudarrisal madrasati, mudarrisil madrasati, menyesuaikan kedudukannya mudarris sebagai apa. Itu penyebab yang kedua. Nah, penyebab yang ketiga adalah kalau kata itu menjadi tawabi. Tawabi ada 4, naat atau taukid badal, contohnya naat ilal masjidil jadidi. Al jadidi teman-teman dibaca jer, kenapa? Karena menjadi naat atau sifat dari kata al masjidi. I'rabnya ikut al masjidi gitu. Untuk atof ilal masjidi wal madrasati, ke masjid dan sekolah. Al madrasati diatofkan kepada al masjidi dengan wawu. Ilal masjidi, al masjidi. Al masjidi yang kedua ini adalah taukid dari al masjidi yang pertama. Ilal masjidi baitillahi, bukan baitullah ya, baitillahi. Kepada masjid, maksudnya baitillah, rumah Allah gitu. Taib. Itu aja teman-teman ya untuk alasan jar. Tapi meskipun sedikit, itu sangat sering muncul ketika kita praktik. Ada yang ditanyakan, tafadhol teman-teman. Nggak ada. Aman ya? Ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Memang memang mudah sekali majruratul asma itu. Tapi nggak boleh diremehkan. Meskipun mudah ya. Baik, sebentar teman-teman. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita pelajari tentang tawabi ya. Kita buka kitab yang dasar aja, yaitu Jurumiyah. Sebentar. Jurumiyah. Ini. Oke. Kita cari dulu yang tawabi ya. Tawabi halaman berapa ini? Marfuatul asma il ngawamil. Oke, ini dah ini. Babun na'ti, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tawabi itu ada 4 ya teman-teman ya. Naat atau taukid badal. Nah, sekarang kita akan pelajari masing-masing satu persatu itu dari kitab Jurumiyah. Yang paling dasar aja. Karena belajar fan apapun dalam bahasa Arab ataupun dalam agama Islam ya, kan ilmunya banyak. Itu semuanya diawali dari yang dasar dulu. Karena yang tebal-tebal, yang panjang-panjang itu awalnya dari yang dasar. Nanti tinggal mengembangkan istilahnya saja. Babun na'ti. Anak tuh naat, tabiun itu sesuatu yang mengikuti lil man'uti kepada man'ut. Naat itu pengikutnya man'ut. Dalam hal apa mengikutinya? Fi raf'ihi dalam rofaknya, wa nasbihi nasobnya, wa khafdihi dan khafadnya.
Selain itu, wa ta'rifihi wa tankirihi. Ma'rifat nakirohnya juga harus sama. Takulu kamu ucapkan koma Zaidun ala aqilu. Ra'aitu Zaidan ala aqila, marartu bi Zaidin ala aqili. Ala aqilu, ala aqila, ala aqili itu jadi naat. Dari Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun rofa, ala aqilu rofa. Zaidun ma'rifat, ala aqilu juga ma'rifat. Zaidan nasob, ala aqila nasob. Zaidan ma'rifat, ala aqila juga ma'rifat. Zaidin jar, ala aqili jar. Keduanya juga ma'rifat, sama-sama ma'rifat. Ya, kaidahnya kalau di jurumiyah gitu tok. Ya. Bawahnya ini membahas ma'rifat sama nakiroh. Antum kan sudah belajar ya ma'rifat dan nakiroh. Oke. Untuk ma'rifat sama nakiroh yang ada di jurumiyah itu kurang lebih ma'rifat di sini ada 5. Isim domir, isim mubham, isim alam, isim alam dulu ya, isim domir, isim alam, isim mubham, isim yang ada alnya, dan isim yang mudhof kepada isim ma'rifat yang disebutkan tadi. Nah, isim mubham itu mencakup mausul dan isyarah. Nah, kalau isim nakiroh itu adalah semua isim yang bisa kemasukan al. Itu nakiroh. Oke, berikutnya kita langsung ke atof aja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi, bab atof. Wa huruful atfi dan huruf-huruf atof, huruf penyambung teman-teman, itu asyaratun ada 10. Wahia al-wawu yang pertama, wawu. Artinya dan, wal fa'u, lalu. Summa kemudian, au atau, am atau, imma ada kalanya. Bal. Bal ini bisa tetapi atau bahkan, la tidak, lakin akan tetapi, hatta sehingga, fi ba'dil mawadi'i di sebagian tempat. Fa'in atofta biha ala marfu'in rofa'ta. Fa'in atofta maka jika kamu mengatofkan biha dengan huruf-huruf atof tadi yang jumlahnya 10, ngalar marfu'in kepada sesuatu yang dirofakkan, maka rofa'ta kamu rofakkan itu. Maktufnya itu. Contoh kita langsung ke contoh ya bawahnya ya. Takulu. Takulu qama Zaidun wa Amrun. Antum kan mengatofkan ngamrun kepada lafadz yang dirofakkan yaitu Zaid. Ya kita rofakkan ngamrunnya. Tidak boleh kita bilang qama Zaidun wa Amron. Kemudian aw ala mansubin nasobta. Atau atas yang dinasobkan, ya kamu nasobkan. Ra'aitu Zaidun wa Amron. Amron ini diatofkan kepada Zaidan. Makanya i'rabnya tinggal disamakan. Aw ala mahfudin khofatta. Atau atas yang khofat, yang dikhofatkan. Ngamrin, atof ke Zaid. Berarti khofatta. Maka kamu khofatkan. Aw ala majzumin jazamta. Atau kepada yang jazm, maka kamu jazmkan juga. Nah, kebetulan di sini untuk yang jazm nggak disebutkan contohnya ya. Ada nggak contohnya? Nggak ada. Kita contohkan sendiri. Misalkan Zaitun, lam, yakum, wa, yajlis. Ini ya. Yajlis ini teman-teman kita baca jazm. Kenapa? Karena dia diatofkan ke yakum. Zaid itu belum berdiri dan belum duduk gitu. Berarti masih tidur misalkan. Intinya ya jelis jazm karena diatofkan kepada yakum. Untuk atof yang jazm itu hanya ada di fi'il mudhari. Karena kan ya jazm kita tahu sendiri ya adanya di fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari. Oke. Atof sudah selesai. Berikutnya taukid. At-taukidu. Taukid itu ada 2 teman-teman ya. Ada taukid lafzi yaitu dengan pengulangan lafaz dan taukid maknawi dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Babu taukidi bab taukid penguatan atau kidu taukid itu tabiun tabi pengikut lil muakadi bagi muakadnya sesuatu yang ditaukidi ditegaskan. Dalam hal apa mengikutinya? Fi raf'ihi dalam rafa'nya wa nasbihi nasabnya wa khafdi dan khafadnya. Wa ta'arifihi dan ma'rifatnya.
Taukid berarti harus ma'rifat itu, dan nggak ada yang jazm kalau kita lihat teks yang ada di sini. Contohnya apa? Nah, yang dicontohkan di kitab Jurumiyah itu adalah taukid-taukid ma'nawi, yakni dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Wa yakunu dan ada apa taukid itu bi alfadin ma'lumatin dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Wahya dan dia ada lafaz an-nafsu wal ainu wa kullu wa kullun wa ajma'u. Itu ya. An-nafsu artinya diri. Al-ainu itu eh, bisa diri, bisa sesuatu, tergantung yang ditaukiti nanti. Wa kullun semuanya, wa ajma'u semuanya. Wa tawabi'u ajma'a dan pengikut-pengikutnya ajma'a. Maksudnya lafat-lafat yang mentaukidi ajma'ah gitu. Wahia aktau, abta'u dan absa'u. Maknanya sama kayak ajma'u. Perlu diketahui teman-teman, an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u ini tadi kan disebut dengan apa namanya alfadin maklumah gitu ya, lafaz-lafaz yang diketahui. Tapi empat lafaz ini tidak selalu jadi taukid lafdi. Nanti kalau antum ketemu kata nafas di Al-Qur'an, oh nafas ada nafas nih. Jadi taukid berarti enggak selalu, dia tergantung, tetap tergantung maknanya ya. Itu. Misalkan ada kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, nafsunya jadi taukid, nah, bukan, itu badal. Nanti ada penerapannya di contoh bawahnya ya. Takulu qoma zaidun nafsuhu. Nah, ini. Qoma telah berdiri, siapa Zaidun Zaid? Nafsuhu ya dirinya Zaid sendiri. Kalau di taukid itu maknanya jadi tegas, benar-benar gitu. Wa ra'aitu al-qauma kullahum. Ra'aitu saya telah melihat al-qauma kepada kaum kullahum seluruhnya. Yang terakhir marortu bil qaumi ajmaina. Saya telah lewat bil qaumi dengan kaum ajmaina seluruhnya. Kata nafsuhu kullahum ajmaina ini taukid maknawi, taukid menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Tapi lafaz-lafaz tadi tidak selalu jadi taukid, tergantung tetap ya. Nah, dari empat lafaz an-nafsu al-ain dan kullun dan ajma, kalau mereka jadi taukid teman-teman ya, dia harus mudhof kepada domir yang domir itu rujuk kepada muakatnya. Kecuali ajma. Kalau ajma enggak. Jadi Zaidun nafsuhu, ada hunya gitu. Ra'aitu al-qauma kullahum, ada humnya, kembali ke al-qaum. Tapi kalau ajma'ina enggak. Itu ya. Ra'aitu al-kitab ainahu. Saya lihat buku ngainahu ya. Ya bukunya itu, ngainnya buku itu, zatnya buku itu. Ngain itu ya bisa orang, bisa zat tergantung apa yang ditauhidi. Itu ya. Kalau kalimatnya koma zaitun zaitun, nah itu disebut dengan taukid, taukid lafdi, yani bi'a'adatil lafdi. Tapi berikutnya yang terakhir dari tawabi adalah babul badal. Idza ubdilasmun min ismin, ketika ubdila dijadikan badal apa ismun isim min ismin dari isim yang lain, au fi'lun atau fi'il mana min fi'lin dari fi'il yang lain, tabi'ahu maka mengikuti apa isim kepada isim atau fi'il kepada fi'il fi jami'i i'rabi dalam seluruh i'rabnya. Misalkan ja'a Muhammadun Rasulullah. Telah datang Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah, utusan Allah. Nah, Rasulu ini adalah badal dari Muhammadun gitu. Zaidun 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 lam yakum. Zaidun lam yakum terus antum badali yanamu ya gitu. Atau gini, Zaidun lam yakum, lam yajlis. Nah, itu bisa jadi badal. Di Zaid itu enggak berdiri, maksudnya enggak duduk. Nah, itu bisa jadi badal. Kan sama itu. Apa namanya? Apa namanya sebagai ganti ya, fiil dengan fiil maksud saya.
Kalau yang ja'a Muhammadun Rasulullah itu kan isim dengan isim. Taib, sekarang pembagian badal. Nah, pembagian badal ini pembagian yang sangat mudah menurut saya ya, badal dan sering digunakan gitu. Masih ada beberapa pembagian lagi sebenarnya, cuman minimal kita harus tahu lah pembagian yang ada di jurumiyah ini. Wahwa dan badal ala arba'ati aksamin itu 4 bagian. Jadi ada 4 bagian menurut jurumiyah. Badalus syai'i yang pertama berupa badal syai' minasyai'i dari sesuatu. Mengganti sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi syai'nya makrifat menjadi ganti dari syai' makrifat yang lain. Dalam arti sesuatunya sama gitu. Syai' yang makrifat dengan syai' yang makrifat itu berarti antara yang diganti dengan yang mengganti itu sesuatunya atau apa namanya zatnya itu sama. Seperti tadi kita bilang ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasul, Rasul itu juga Muhammad. Itu. Jadi bisa saling menggantikan gitu loh teman-teman. Itu namanya badalus syai'i minasyai'i. Kemudian yang kedua ada badalul ba'di minal kulli. Badal sebagian dari keseluruhan. Jadi badal adalah sebagian dari mubdal minhunya. Misalkan mubdal minhunya 100, badalnya itu 50 atau 70 atau 30. Namanya ba'd minal kul. Yang selanjutnya badalul istimal. Badal yang termuat di dalam mubdal minhu. Misalkan ya, dalam diri antum termuat ilmu. Ya kan? Nah, nanti antum bisa mencontohkan kayak gini. Kasuro Zaidun ilmuhu. Misalkan kayak gitu. Zaid itu banyak ilmunya. Nah, ilmu ini badal dari Zaidun. Badal istimal namanya. Kenapa? Karena ilmu itu termuat dalam diri Zaid. Bukan bagian asli dari diri Zaid, hanya termuat saja. Yang terakhir badalul gholat, badal karena kesalahan. Antum bilang ja'a Zaidun, yang datang ternyata bukan Zaid. Amrun misalkan. Ja'a Zaidun, Amrun. Dibatali langsung dengan kata Amr. Contohnya nahu qaulika qoma Zaidun akhuka. Nah, ini contohnya urut sesuai dengan pembagian tadi ya. Qoma Zaidun akhuka, qoma telah berdiri Zaidun Zaid, akhuka ya saudaramu. Akhuka itu adalah Zaid, Zaid itu ya akhuka. Jadi akhu ini teman-teman kita baca rofa ya. Anda rofanya dengan wawu karena dia minal asma'il khamsah. Menjadi badal dari Zaidun. Badalnya kul mingkul karena Zaid itu ya akhuka itu ya Zaid. Berikutnya akal tu ar-roghifa sulusahu. Akal tu saya telah memakan ar-roghifa roti sulusahu sepertiganya. Jadi sulusa itu kita baca apa namanya nasob ya. Kenapa? Karena menjadi badal daripada ar-roghifa. Gitu. Sulusa itu kan marahnya sepertiga ya sulus. Kalau yang dimakan setengah misalkan ya nisfahu. Kayak gitu. Ini badal ba'd minal kul. Sebagian dari keseluruhan. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Nafa'ani memberi manfaat kepada saya. Siapa Zaidun Zaid? Ngilmuhu yaitu ngilmunya Zaid. Jadi ilmu ini badal istimal. Karena ilmu termuat dalam diri Zaid. Nah, untuk badal ba'd minal kul dan juga badal istimal. Itu harus dimudofkan kepada domir. Yang rujuk kepada mubdal minhu. Akal tu rogifa sulusahu wadahunya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu wadahunya. Dikembalikan kepada mubdal minhu, ar-roghif dan Zaid. Itu kalau badalnya ba'd minal kul dan badal istimal. Wa itu Zaidan al-Farosa. Itu aku telah melihat Zaidan al-Farosa. Zaid, kuda maksudnya. Ini badal golat. Di al-Farosa ini badal karena kesalahan ya. Mengganti Zaidan. Arata kamu pengen antakula untuk mengatakan al-Farosa kepada kuda. Fagolita. Lalu kamu keliru. Fa'abdalta Zaidan minhu. Fa'abdalta. Lalu kamu apa namanya mengganti siapa kamu Zaidan kepada Zaid minhu dari Al-Faros. Jadi awalnya antum pengen bilang Al-Faros, kemudian
Tiba-tiba entah kenapa antum bilang roa itu Zaidan. Gitu ya. Kemudian langsung diganti dengan al-faros. Nah, itu namanya badal bulat. Sudah selesai teman-teman ya. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan atau tidak? Enggak, Nah, udah. Jelas ya? insya Allah. Oke. Nih saya juga pengen share satu lagi ini. Ini dari kitab Matnul Binai wal Asas ya. Ini kitab tasrif. Nanti antum cari-cari sendirilah di internet. Namanya udah saya spill. Gini teman-teman, kita akan belajar ini ya, apa namanya kan, ini tentang sorof. Yang akan kita pelajari itu faedah-faedah masing-masing bab itu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwabat tasrif khamsatun wa salasuna baban. Ketahuilah sesungguhnya bab-bab tasrif itu ada khamsah 5, wa salasuna dan 30 baban babnya. Yang antum tasrif setiap hari itu ada berapa? Ada yang itu enggak? Yang ditasrif setiap hari itu berapa bab itu? Selasi mujarad 6 bab. Selasi majidnya berapa? Coba dihitung. Kelas masjidnya ada 12 ya. 12. Selasi majidnya 12. 9 ya. 9. Ya enggak tahu antum anu. Antum itu di situ. Ya Enggak. 9. 9. Ya, 9 tambah 6 berarti 15. Terus rubai mujarad dan mazidnya itu kan cuma disebutkan satu-satu ya. Berarti Ya. tambah 2. Ya udah itu toh. 15 tambah 2 17 dari 35. Semuanya 35. Ya. Sittatun minha sulasil mujarad. 6 dari 35 itu untuk sulasi mujarad. Jadi bab pertamanya fa'ala yaf'ulu. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Dan seterusnya itu teman-teman ya. Oke, dan seterusnya bab 1 sampai bab 6. Nah, terus gini. Intinya ya. Faedah wazan dari sulasi mujarad itu cuma 2. Satu kalau nggak mutaati, 2 lazim, dah itu faedahnya. Itu. Faedah bab berapa? Bab sulasi mujarad. Kalau nggak lazim ya mutaati, faedahnya itu. Nggak akan keluar dari 2 itu. Nah, berikutnya. Wasna asyara baban dan 12 bab minha. Dari 35 tadi, 5 zada ala sulasi. Untuk sulasi yang ditambahi. Berarti 3 huruf terus ada tambahannya. Itu ada 12 bab. Wahwa salah satu anwa. Terus ada 3 macam. Ada sulasi masjid rubai, sulasi masjid khumasi, sulasi masjid sudasi. Nah, ini akan kita bahas. Faedah-faedahnya yang ada di sini nih yang sering muncul kan. Pertama af'ala yuf'ilu teman-teman. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan itu ya. Maksudnya misalkan akroma yukrimu ikroman. Wa alamatuhu ayakuna madhihi ala arba'ati ahruf bi ziyadatil hamzati fi awalihi. Kita langsung ke faedahnya. Wa bina'uhu lita'diyati ghaliban. Jadi umumnya kalau ada fi'il ikut wazan af'ala yuf'ilu itu faedahnya ta'diyah. Apa itu ta'diyah? Ta'diyah itu memuta'adikan fi'il lazim. Masih ingat ya? Muta'addi lazim ya. Memuta'adikan fi'il lazim. Waqad yakunu laziman. Tapi terkadang ada juga yang lazim. Contohnya yang muta'addi akroma zaidun amron. Ini kan dari kata karuma. Sulasi mujaradnya karuma yang artinya mulia menjadi akroma memuliakan. Zaidun fa'il amron maf'ul. Untuk contoh lazimnya nahmu asbahar rajulu. Asbaha masuk waktu pagi. Siapa ar-rajulu laki-laki. Asbaha masuk waktu pagi. Dia fi'il lazim ya. Masuk waktu pagi itu kan nggak butuh maf'ul. Butuhnya hanya fa'il. Maka disebut dengan fi'il lazim. Tuh, jadi kalau wazan af'ala yuf'ilu ghaliban kebanyakan mayoritas itu muta'addi tapi ada juga yang
lazim. Berikutnya wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maksudnya farroha yufarrihu tafrihan. Kita langsung ke bina'uhu atau faedahnya. Faedah yang pertama itu lit taksir goliban. Kebanyakan untuk mana taksir, memperbanyak. Wahwa qad yakunu fil fi'li. Terkadang taksir itu ada di dalam fi'il. Taksirnya ada di dalam fi'il. Maksud dari taksir di dalam fi'il itu gimana ya? Fi'ilnya dilakukan berulang kali. Terjadi berulang kali. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Tawafa berkeliling-keliling. Maksudnya mengelilingnya lebih dari sekali. Siapa Zaidun Zaid al-Ka'bata kepada Ka'bah. Zaid mengelilingi Ka'bah. Berkali-kali kelilingnya. Nah itu taksirnya fil fi'li. Terkadang wakot yakunu fil fa'ili. Taksirnya itu ada di dalam fa'il. Berarti fa'ilnya itu banyak. Mawata al-ibilu. Mawata mati. Apa al-ibilu? Unta-unta. Jadi banyak, untanya itu banyak mengalami kematian. Al-ibilunya ini yang taksir. Wakot yakunu fil maf'ul. Kadang-kadang juga ada di maf'ul. Contohnya ghallaqa Zaidun al-abwaba. Zaid itu menutup pintu-pintu. Di pintunya itu banyak yang ditutup gitu. Jadi kalau wazannya fa'ala yufa'ilu itu faedahnya untuk litaksir. Baik di fi'il, di fa'il atau di maf'ul. Terus bab yang ketiga sekarang. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa mufa'alan fa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il atau fa'il mufa'alun mufa'alun. Faedahnya itu untuk wa bina'uhu lil musyarakah bainal isnaini ghaliban. Untuk persekutuan, makna saling antara dua hal. Ghaliban umumnya. Maka yakunu lil wahid dan kadang-kadang untuk satu. Berarti bukan makna saling kalau satu itu. Ya satu arah saja, bukan saling. Misalul musyarakah bainal isnain, contohnya musyarakah antara dua hal adalah qatala Zaidun Amron. Qatala memerangi, saling berperang gitu ya, saling membunuh. Siapa Zaidun Zaid, Amron kepada Amr. Jadi Zaid pada Amr ini saling perang. Terus yang misalul wahid itu contohnya qatalahumullahu. Qatala memerangi kepada mereka siapa Allahu Allah. Jadi kan nggak mungkin maknanya saling. Apa bisa makhluk memerangi Khalik? Pada hakikatnya kan nggak bisa. Nah, itu ya. Oke. Itu sulasi mazid rubai. Sekarang sulasi mazid khumasi. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Contohnya inkasaro, terpecah. Faedahnya untuk apa? Wabina uhulil mutawa'ah. Apa itu mutawa'ah? Wa maknal mutawa'ah adalah husulu asyari syai'i. Husulu asari syai'i anta alukil fi'lil muta'addi bimaf'ulihi. Terjadinya dampak sesuatu dari hubungan fi'il muta'addi dengan maf'ulnya fi'il muta'addi. Ada fi'il muta'addi berhubungan dengan fi'il, lalu menjadikan terjadinya atau berhasilnya asar dari sesuatu itu. Contohnya, kasartu az-zujaja fan kasaro dalika zujaju. Di sini ada fi'il muta'addi kasartu. Kasartu bertaluk dengan az-zujaj, maf'ulnya. Ini syaiknya yang jadi maf'ul itu az-zujaj. Saya telah memecahkan kaca. Ini belum ada, kalau sampai az-zujaj ini belum ada mutawahnya. Nah, kemudian dikasih fan kasaro dalika zujaju, maka terpecahlah kaca tersebut. Nah, terpecah ini loh teman-teman, ini mutawah. Karena terjadi dampak dari sesuatu yang dipecahkan tadi. Ya, dampaknya apa ya? Terpecah. Saya memecahkan ya terpecah. Gitu. Dan biasanya kalau mutawaah itu maknanya diawali ber, ya, atau berkadang di.
Fa'innan kisar zujaji, maka sesungguhnya terpecahnya kaca itu asarun merupakan dampak hasola yang terjadi anta'allukil kasri, dari hubungan pemecahan kaca tadi. Alladhi huwal fi'lul muta'addi, yang mana dia adalah fi'il muta'addi, yaitu yang infa'ala. Kemudian yang ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, contohnya ijtama ijtamiu ijtima'an. Binanya untuk apa? Wa bina'uhu lil mutawa'ati aidon, untuk mutawa'ah juga. Contohnya jama'atul ibila fajtama dalikal ibilu. Saya telah mengumpulkan unta. Nah, ini fi'il fa'il maf'ul segini, belum ada mutawa'ahnya. Nah, ketika saya telah mengumpulkan unta, apa dampaknya? Fajtama dalikal ibilu, maka terkumpullah dalikal ibilu, unta tersebut. Ijtama'a ini loh mutawa'ahnya. Sebagai dampak dari fi'il muta'addi yang terjadi sebelumnya, yaitu mengumpulkan siapa saya kepada ibil. Maknanya bisa atau berkumpul apa unta tersebut. Berikutnya bab 3 if'al la yaf'alu. If'al la yaf'alu maksudnya adalah ihmarra yahmaru ihmiraron. Binanya untuk apa? Yaitu wa bina'uhu limubalaghatil lazimi, untuk memubalaghahkan fi'il lazim. Jadi kalau ihmarra tadi ini kan dari kata hamiro ya. Kalau hamiro itu kan merah. Berarti kalau ihmarra sangat merah. Dan dikatakan juga waqila lil alwani wal uyubi. Wazan ini khusus untuk warna-warna dan aib, kecacatan. Misalul alwan, contohnya warna adalah ihmarra zaidun. Zaid itu memerah. Wa misalul uyubi, contohnya aib adalah iwarra zaidun. Zaid itu buta mata sebelahnya. Buta mata sebelah ya iwarra itu. Kayak dajjal itu. Al-babur rabi' tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Contohnya takallama takallamu takalluman. Faedahnya tafa'ala tafa'alu itu apa? Yaitu takalluf wa bina'uhu takaluf. Takaluf itu makna memaksa. Memaksakan diri. Contohnya wa makna takalluf adalah tahsilul matlub syai'an ba'da syai'in. Dia menghasilkan sesuatu sedikit demi sedikit. Kayak ada usaha itu, berusaha mewujudkan. Kadang di mana bermakna memaksa. Misalkan itu contohnya misalnya tasajja'a Zaidun. Kan kalau syajja'a Zaidun, Zaid berani. Enggak memaksa berani. Tapi kalau tasajja'a Zaid itu berusaha berani. Berarti kan dia memaksakan diri untuk berani. Aslinya enggak berani, terus memaksa dirinya untuk berani. Itu takalluf. Memberatkan kan. Makna takalluf itu. Terus contohnya kalau di sini ta'allam tu al-ilma. Berarti kan berusaha untuk tahu. Memaksa diri untuk tahu. Siapa saya al-ilma kepada ilmu mas'alatan ba'da mas'alatin. Satu masalah setelah masalah yang lain. Maksudnya masalah demi masalah. Bab berikutnya tafa'ala ya tafa'alu. Ini maksudnya taba'ada ya taba'adu. Maknanya juga saling kayak fa'ala yufa'ilu ya. Bina'uhu lil musyarakah. Bedanya adalah bainal isnaini faswaidan, antara dua hal atau lebih. Contoh musyarakah antara dua hal apa? Taba'ada Zaidun wa an Amrin. Jadi Amr sama Zaid saling berjauhan, saling menjauhi. Contohnya musyarakah antara dua atau lebih. Taswalah al kaum, saling berdamai. Siapa al kaumu kaum? Al kaum itu kan banyak ya. Nah, itu tadi 5 bab dari fi'il sulasi mazid khumasi. Dan yang terakhir ini adalah fi'il sulasi mazid sudasi, itu istaf'ala. Yang kita bahas istaf'alanya saja. Contohnya istakhraja yastakhriju. Nah, istakhraja yastakhriju itu apa namanya? Binanya untuk apa? Bina'uhu li ta'diyah ghaliban. Faqad yakunu laziman. Contohnya yang mutadi apa? Istakhraja Zaidun al-mala. Zaid itu mengeluarkan harta. Maknanya mengeluarkan. Contohnya lazim istahjaro at-tinu. Istahjaro menjadi batu, membatu apa atinu
tanah. Wakila li talabil fi'li, dan dikatakan untuk menuntut pekerjaan. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Ada makna tolab di situ ya, permohonan ampun. Ai atlubul magfirah, maksudnya saya memohon magfirah, ampunan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Untuk if'au ala, ini kita skip ya, karena di apa namanya tasrif itu kan nggak ada. If'ngawala, if'ala, fa'lala. Nah, udah kita langsung ke fa'lala aja. Wa wahidun min halir rubail mujarrad. Satu bab dari 35 tadi itu untuk rubai mujarrad. Babnya cuma satu, wa huwa babun wahidun. Wazannya adalah fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan ila akhirih. Contohnya dahroja. Dahroja itu maknanya menggelindingkan. Nah, binaknya untuk apa? Kita lihat dulu. Ini wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Jadi rubai mujarrad itu kebanyakan muta'addi, tapi ada yang lazim. Waqad yakunu laziman. Contohnya, misalul muta'addi nahu dahraja Zaidun al-hajara. Zaid itu menggelindingkan batu. Wa misalul lazim darbakha Zaidun. Maknanya darbakha ini apa maknanya darbakha, teman-teman? Ya, yang jelas dia fi'il lazim ya. Darbakha. Nggak ada di komus. Sebentar. Ini darbaha ini teman-teman ya. Lari karena takut. Darbaha. Lari karena takut siapa Zaidun Zaid. Lari itu kan fi'il lazim, nggak butuh maf'ul. Oke. Itu tadi rubai mujarrad. Nah, terus rubai mazidnya itu yang tafa'lala ya tafa'lalu ya. Ini tafa'lala ya tafa'lalu. Wa huwa babun wahidun. Majnuhu tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Maksudnya tadahroja ya tadahroju tadahruja. Untuk binaknya wa bina'uhu lil mutawa'ah. Ya, mutawa'ah. Makna dampak yang terjadi dari fi'il muta'addi sebelumnya. Contohnya dahrajtul hajara, saya telah menggelindingkan batu, fata dahraja dalikal hajar, maka menggelindinglah batu tersebut. Taib. Udah teman-teman. Alhamdulillah ya, udah selesai ya. Ada yang ditanyakan nggak? Udah Ustaz. Silakan. Tadi yang di bab 3 itu, di bab 3 yang atas kan ada bab mutawa'ah ya, sama yang terakhir Ustaz. Setelah kan ada fa ya. Setelah fa itu fiilnya harus fathah. Atau bisa domah. Huruf akhirnya. Kan tadi fi'il madi, makanya fathah. Itu aja pertimbangannya. Jadi nggak harus ya, tergantung fiilnya apa, mu'rab atau mabni gitu. Mana tadi ya? Sebentar. Ketiga itu tadi. Nah, ini kan. Ini misalkan jama'atul ibila fajtama'a. Ya karena ijtama itu fi'il madi ya mabni fathah. Oh ya. Kalau Bisa mudhari ya disukunin dulu. fayajtami'u. Bisa mudhari. Gitu ya. Kalau disukunkan nggak bisa berarti Ustaz ya. Kenapa disukun? Waktu itu Apa penyebabnya? saya pernah baca dia ada yang bisa disukunkan atau tidak gitu. Oh, itu yang itu apa namanya? Kalau kemasukan ngambil jawazim kayaknya. Oh bisa gitu. Mungkin kalau kemasukan ngambil jawazim, ya. Oh, nah. Atau kadang dinasobkan kalau faknya itu fak sababiyah. Tergantung kalimat yang khutih. Kalau yang ini itu nggak disukunkan ya. Oh, nah. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Amin. Taib. Cukup, teman-teman? Ada lagi? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah ya. Taib, semoga
bermanfaat teman-teman. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan 20 kali pertemuan ya. Meskipun yang hadir di pertemuan terakhir ini tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi tidak masalah. Yang penting adalah keistiqomahannya. Teman-teman semua semoga bisa melanjutkan ke fase berikutnya, level berikutnya. Kayaknya sih ini apa namanya, kemungkinan kalau nggak saya balaghah itu kemungkinannya. Nah, ini kalau teman-teman pengen apa namanya ngembangin untuk sorof ya minimal ini paling dasar yaitu matan bina wal asas. Judulnya Matnul Bina'i wal Asas fi ilmi tasrif. Kalau apa namanya nahwunya jurumiyah tadi. Nah, gitu. Baru nanti kalau udah selesai bisa antum kembangkan sendiri ke kitab-kitab berikutnya. Kitab nahwu dan sorof berikutnya. Semua fan ilmu seperti itu. Jadi antum cari tahu aja yang paling dasar apa gitu. Fikih. Kalau misalkan antum fikih madhabnya Syafi'i ya cari yang Syafi'i, Hanafiyah, Hanafi, Hambali, Hambali. Jangan campur-campur. Atau enggak bermadhab. Bisa tak enggak bermadhab. Tayyib. Enggak mampu kita ya kalau enggak bermadhab ya. Kita butuh imam-imam yang apa namanya kredibel untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Tayyib, mungkin itu aja teman-teman minal awal hatta akhir. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin amin Allahumma amin. Amin 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 amin. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.